Ya, shalom saudara-saudaraku yang terkasih. Shalom. Hari ini kita ada di dalam satu lingkungan ibadah kita lagi, saudara-saudara. Ibadah kita di hari ini, Minggu 15 September 2024. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita hari ini akan membaca firman Tuhan yang terambil dari kitab Korintus. Kitab 1 Korintus, pasal 13. Ayat 8 hingga ayat 12. Bunyinya demikian. Kasih tidak berkesudahan. Nubuat akan berakhir. Bahasa roh akan berhenti. Pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap. Dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak. Karena sekarang kita melihat dalam cermin satu gambaran yang samar-samar. Tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna. Tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna. Seperti aku sendiri dikenal. Maka demikian firman Tuhan yang kita telah baca, saudara. Firman Tuhan yang kita baca tadi, saya mau mengarahkan kita kepada sebuah tema, yaitu masa sempurna. Saudara-saudara, semua orang di dunia ini yang saat ini ada atau hidup mempunyai cara berpikir yang hanya didominasi oleh zaman ini. Artinya, di mana dia bisa hidup atau masih hidup dan dia masih berpikir, itulah masa di mana dia berpikir dan dia mengerti dan mengenal masa hidupnya itu. Inilah saudara-saudara kondisi yang semua orang saat ini mengerti dan mengenal. Namun firman Tuhan yang kita baca hari ini mau kita diajak mau mengerti sebuah masa yang disebut masa sempurna. Ya, baik, nanti kita akan melihat apa itu masa sempurna. Tapi kita mau melihat kondisi yang kita hadapi saat ini. Di dalam firman Tuhan ini, Rasul Paulus telah memberikan sebuah gambaran. Gambaran ini itu mulai daripada bagaimana kondisi manusia, yaitu ketika masih kanak-kanak. Ya. Nah, ini gambaran bahwa antara kanak-kanak dan dewasa adalah suatu masa yang berbeda. Masa kanak-kanak itu dikatakan masa di mana betul kanak-kanak, di mana merasa seperti kanak-kanak. Saudara mengerti semua masa itu. Saudara yang saat ini mungkin kanak-kanak, dia akan berperilaku seperti kanak-kanak. Dan saudara yang sudah dewasa saat ini pernah mengingat masa kecil saudara. Masa saudara waktu masih anak-anak. Tentu ini tidak ada seorang pun yang bisa memungkiri ya masa ini. Nah, baiklah, masa dewasa sekarang. Saudara sudah dewasa, yang dulu pernah kanak-kanak sekarang dewasa. Nah, tentunya saudara pernah merasakan dan bisa membandingkan masa dulu apa kanak-kanak, ya mudah menangis dan mudah bisa juga tidak percaya kepada diri sendiri. Tetapi setelah dewasa, saudara kan berubah. Dewasa saudara merasa, saya tidak perlu seperti dulu lagi. Artinya gampang emosi, gampang bermusuhan. Nah, itu pengalaman ini akan menceritakan kepada saudara ketika saudara sudah dewasa, dan saudara atau saudara dan saya sendiri sebagai manusia akan merasa malu kalau sudah dewasa tapi berperilaku anak-anak, ya kan? Itu sesuatu yang tidak pantas. Itulah sebabnya ketika kita dewasa kita meninggalkan masa kanak-kanak. Nah,
Bagaimana kita mau mengerti dua masa ini? Masa kanak-kanak dan masa dewasa. Ini adalah sebuah gambaran ilustrasi Rasul Paulus tentang seluruh kehidupan manusia di bumi ini. Bahwa masa dewasa suatu waktu muncul. Nah, masa dewasa inilah yang diilustrasikan sebagai masa sempurna. Ya, saudara-saudara, nanti kita memperhatikan bagaimana masa sempurna itu berwujud, bagaimana pola hidup di dalam masa sempurna itu terjadi. Nah, jadi kita mau melihat dulu sesuai dengan ilustrasi tadi masa kanak-kanak dan masa dewasa. Saudara-saudara, di dalam kita mau melihat masa sempurna, ada sebuah masa yang disebut tidak sempurna. Apakah itu masa tidak sempurna? Masa tidak sempurna adalah masa yang sekarang kita ini hidup. Saudara mengejar ilmu pengetahuan, saudara mengejar karir, saudara mengejar kekayaan, saudara mengejar segala potensi-potensi yang bisa manusia raih di muka bumi. Saudara, itu adalah sebuah masa yang disebut tidak sempurna. Kenapa saudara-saudara tidak sempurna? Dikatakan bahwa ilmu pengetahuan akan lenyap. Ya, itu berarti apa? Dia tidak sempurna. Sesuatu yang sempurna itu dia tetap ada. Nah, nanti kita melihat perbedaan antara masa tidak sempurna dan masa yang sempurna. Masa yang akan berakhir, sesuatu yang berakhir, dan sesuatu yang abadi atau kekal. Nah, kita perhatikan Alkitab sudah berkata, dikatakan ilmu pengetahuan akan berhenti atau lenyap, bahasa roh akan berhenti, nubuatan pun akan berakhir. Saudara, di dalam aktivitas-aktivitas kerohanian Kristen di dunia ini masih kita melihat memang banyak nubuatan, ya. Nubuatan yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan tentang sebuah masa dan apa yang akan terjadi di masa-masa akan datang. Karena nubuatan itu selalu berhubungan dengan masa yang akan datang. Foretell namanya. Masa yang akan datang itu sesuatu yang ada di jangkauan beberapa tahun ke depan. Nah, kalau kita perhatikan, itu dikatakan akan berakhir. Nubuatan itu akan berakhir. Lalu apa lagi yang akan berakhir? Bahasa roh pun akan berakhir. Saudara-saudara, di dalam lingkungan kekristenan, bahasa roh seringkali orang merasakan sesuatu yang unik, sesuatu yang spesial. Karena apa? Seringkali bahasa roh dianggap sebuah bahasa yang datang dari surga yang hanya diperuntukkan antara individu dengan Tuhan. Jadi kerohaniannya itulah kerohanian yang spesial yang dia dapat menyelami kondisi persekutuan dia dengan Tuhan. Nah, ini yang didefinisikan oleh Alkitab tentang bahasa roh. Nah, bahasa roh itu sendiri sesuatu yang memang tidak bisa dimengerti dengan akal manusia. Apa maknanya? Ya, karena bahasa itu disebut bahasa lidah. Bahasa di mana lidah itu yang beraktivitas, bukan akal. Jadi kalau di dalam teks Yunani dikatakan itu adalah glosai. Glosai itu bahasa lidah, sering diterjemahkan bahasa roh. Nah, ini saudara-saudara, itu pun akan berakhir. Nah, jadi kalau kita melihat dari sisi kerohanian, bahasa roh akan berakhir, nubuatan akan berhenti. Nah, apa yang disebut berakhir berhenti itu tidak sempurna. Itu masa tidak sempurna. Nah, jadi saudara-saudara, kalau kita memperhatikan teks ini, masa sempurna itu diterjemahkan dengan ekneuros. Ekneuros itu adalah masa tidak sempurna. Sedangkan masa sempurna disebut teleois. Nah, nanti kita melihat dua kondisi yang berbeda. Masa tidak sempurna kalau dalam ilustrasi tadi adalah masa kanak-kanak. Sedangkan masa sempurna teleos itu adalah masa dewasa. Dalam ilustrasi tadi, orang yang dewasa. Nah, ini berbicara soal masa yang berlaku atau waktu yang terjadi. Nah, kalau kita melihat kehidupan manusia, setiap orang ketika kanak-kanak suatu waktu menjadi dewasa. Nah, apatah lagi masa
masa-masa tentang bagaimana Tuhan bekerja di dunia ini, suatu waktu masa yang tidak sempurna ini beralih kepada masa yang sempurna. Nah, kita melihat apa-apa saja yang tidak sempurna tadi. Apa-apa yang tidak sempurna adalah sesuatu yang akan lenyap. Ilmu pengetahuan manusia akan lenyap. Karunia-karunia juga akan lenyap, termasuk karunia bahasa lidah, termasuk karunia nubuatan. Namun yang tidak lenyap apa? Yang kekal apa? Kita baca ayat 8. Kasih tidak berkesudahan. Artinya kasih itu kekal, saudara-saudara. Kalau kita perhatikan bagaimana penampilan kehidupan manusia di bumi ini, khususnya di kalangan kekristenan, seringkali orang-orang Kristen mengejar sesuatu yang tidak kekal. Dia mengejar ilmu pengetahuan. Dia katakan bolehlah dia berstudi sampai tingkat-tingkat yang maksimal. Dia boleh mengejar karunia, dia memiliki karunia-karunia rohani yang juga baik untuk menjadi pelengkap-pelengkap iman umat Tuhan. Ya, baik. Seperti tadi, bahasa lidah, karunia nubuatan. Saudara-saudara, baik. Tetapi semua itu akan berakhir, saudara-saudara. Itu akan disebut tidak akan masuk dalam kondisi dewasa. Semua itu disebut kondisi anak-anak. Karena memang itu tidak sempurna. Maka di sini kondisi kita belajar, saudara-saudara. Kita harus mengerti bahwa masa kesempurnaan adalah masa dewasa. Maka menjadi iman Kristen, kalau kita hanya berorientasi, berputar-putar hanya di sekitar karunia-karunia, ya, baik ilmu pengetahuan, saudara masih kanak-kanak. Karena ini adalah masa tidak sempurna. Tetapi kalau saudara mempunyai cita-cita ingin menjadi dewasa, apa yang saudara harus lakukan? Itu saudara hidup dalam kasih. Iya. Kasih itu adalah sesuatu masa yang bersifat kekal. Dia tidak berkesudahan. Dia tetap ada. Jadi kalau saudara memiliki itu, saudara akan membawanya sampai kepada masa kekekalan, masa dewasa. Saudara, nanti kita lihat apa itu masa kekekalan, apa itu masa dewasa. Nanti kita akan melihat tahap berikutnya. Tapi mari kita mau melihat di sini perbedaan. Jadi masa sempurna dengan masa tidak sempurna. Jadi di dunia ini warna utama yang dikejar manusia adalah masa tidak sempurna. Mereka bangga memiliki pengetahuan yang banyak, bangga memiliki karunia-karunia yang hebat. Ya, sekarang barangkali seringkali orang terobsesi dengan sebuah ibadah dengan menggunakan bahasa lidah. Banyak orang bisa saja terobsesi dengan kondisi seperti itu. Dan ini pernah terjadi pada tahun-tahun 90-an yang lalu, tahun-tahun 2000. Dunia digoncangkan dengan situasi kerohanian seperti itu, saudara-saudara. Sebuah fenomena yang terjadi di tengah kerohanian manusia. Di mana-mana, di belahan bumi ini, semua orang dalam aktivitas ibadahnya menggunakan bahasa lidah. Saudara, apakah ini salah? Tidak. Tetapi dikatakan itu tidak sempurna. Itu adalah masa kanak-kanak. Saudara, jadi perhatikan masa kanak-kanak. Berarti suatu waktu apa? Ya dia akan beralih kepada masa dewasa. Jadi maka tuntunan daripada kerohanian iman Kristen, semua orang akan melalui proses disebut masa kanak-kanak. Tidak bisa langsung masa dewasa. Tetapi masa kanak-kanak semua orang tidak selalu tinggal menjadi anak-anak. Dia akan bertumbuh menjadi dewasa. Nah, iya kan? Jadi jelas, maka karunia rohani bahasa lidah dan karunia nubuatan pasti ada. Itu bagian daripada masa kanak-kanak. Namun, suatu waktu saudara tidak mempunyai karunia itu lagi, tapi saudara beralih ke dewasa, yaitu apa? Hidup dalam kasih. Nah, itu adalah masa sempurna. Jadi saudara, mengerti bagaimana perjalanan rohani Kristen. Kekristenan tidak berhenti pada masa kanak-kanak. Dia akan sampai kepada titik dewasa. Apa itu saudara-saudara akhirnya? Kita mau mengerti bahwa iman Kristen harus belajar hidup dalam kasih.
Maaf saudara-saudara, perhatikan saudara-saudara. Kasih bukanlah sesuatu buatan manusia. Kasih itu adalah sebuah wujud daripada pribadi Allah. Seseorang yang mengenal Allah pasti akan memiliki kasih. Dan kasih itu tetap di dalam diri seseorang yang mengenal Allah, yang mengenal Tuhan. Maka saudara-saudara, inilah yang disebut masa dewasa. Ketika saudara masuk dalam masa dewasa iman rohani saudara, saudara pasti akan bertemu dengan kasih. Maka ketika saudara memiliki kasih, berbahagialah saudara. Saudara sudah masuk dalam proses masa dewasa. Ini masa dewasa rohani. Tetapi sekalipun saudara sudah bertahun-tahun tetapi tidak hidup dalam kasih, saudara masih kanak-kanak yang hanya mengejar bahasa lidah, yang hanya terus hidup di sekitar nubuatan. Itu masa kanak-kanak, masih tidak sempurna. Padahal ketika kita masuk surga bertemu dengan Yesus, yang Yesus kehendaki kita adalah manusia dewasa, bukan kanak-kanak. Kembali, nanti kita melihat. Sehingga kita tidak menyesal, sehingga kita tidak menjadi orang Kristen yang kanak-kanak. Nanti kita mau melihat kenapa tuntutan Yesus kepada orang Kristen, jemaat Tuhan, harus hidup dalam kasih. Ya, berbeda kasih dengan karunia. Maka kalau kita memiliki karunia itu wajar, tapi kita tidak berhenti di karunia. Kita menunjukkan kepada kedewasaan. Nah, dewasa itu ciri khasnya adalah kasih. Kalau saudara tidak mengampuni sesama saudara yang bersalah, saudara tidak memenuhi hukum kasih. Ketika saudara tidak mempunyai belas kasihan, saudara tidak mempunyai kasih. Ketika saudara hidup untuk diri sendiri, saudara tidak mempunyai kasih. Ketika saudara hidup dalam kesombongan, saudara tidak mempunyai kasih. Sekalipun saudara mempunyai bahasa lidah, sekalipun saudara mempunyai karunia mujizat. Tidak. Jadi karunia-karunia itu menandakan bahwa kondisi rohani seseorang itu adalah kanak-kanak. Ya, jadi karunia itu berbicara tentang kanak-kanak, saudara-saudara. Masa kanak-kanak. Kasih apa? Rela menderita. Itulah orang dewasa. Rohani dewasa. Dia rela menderita demi untuk menolong orang lain. Inilah yang dimaksudkan bahwa ini masa sempurna. Jadi masa sempurna adalah masa di mana orang akan seperti Yesus. Bisa menanggung penderitaan. Dia tidak mengeluh dan dia tidak meninggalkan Tuhan ketika masa penderitaan. Ketika dia harus memikul penderitaan. Ini saudara-saudara, ingat masa sempurna ini masa yang kekal. Masa ini yang diperhitungkan oleh Tuhan di surga. Bukan karunia. Anak-anak itu hanya masa kanak-kanak. Jadi ingat saudara-saudara, kasih itu yang menjadi ukuran Tuhan melihat saudara dewasa. Nah, baik kita mau melihat seterusnya. Kita melihat saudara-saudara bahwa kasih itu begitu ditegaskan. Sehingga kata ini yang bersifat kasih, sifat ini itu ada 116 kali diucapkan dalam perjanjian baru. Dan dalam bentuk kata sifat dan dalam bentuk kata kerja disebutkan dalam 143 kali. Jadi agape itu adalah kata sifat 116 kali. Agapao itu adalah kata kerja 143 kali. Maka kalau kita memperhatikan kata ini begitu banyak. Kita memperhatikan kembali kepada masa sempurna. Apa itu masa sempurna, saudara-saudara? Masa sempurna kita baca di dalam ayat yang ke-11 dikatakan begini, bagian B. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Nah, ini masa dewasa, dia meninggalkan. Ya, terus kemudian dikatakan lagi, karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar. Tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Inilah masa sempurna, saudara-saudara.
Muka dengan muka. Terus dikatakan lagi, sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna. Jadi dunia sekarang ini kita mengenal apa yang terjadi itu adalah tidak sempurna. Semua yang wujudnya di dunia ini itu tidak sempurna. Maka yang sempurna hanya adalah kasih. Kasih kita akan mengenal itu, kita akan bertemu muka dengan Yesus. Dan disitulah yang hadir, yang nampak adalah kasih, yaitu orang-orang dewasa. Saudara-saudara, bertemu dengan Yesus di surga adalah pertemuan antara Tuhan dan jemaatnya. Jemaatnya itu dikategori adalah dewasa, bukan anak-anak. Maka target daripada pertumbuhan iman Kristen adalah supaya kamu menjadi dewasa di dalam iman. Maka seringkali Rasul Paulus selalu menegaskan kepada setiap jemaat baik di Filipi, Kolose, hendaklah kamu menjadi memiliki iman yang dewasa. Nah, saudara, iman yang dewasa itu iman yang sempurna. Sudah dikatakan sempurna. Mari kita memperhatikan istilah sempurna itu. Kita sudah tahu tadi adalah teleois. Itu di dalam dia punya karakternya adalah dia tidak pernah berhenti. Sesuatu yang sempurna itu dia tidak berhenti. Jadi dengan kata dia tidak hilang. Dan dia juga tidak runtuh. Bahkan juga dia tidak bisa dibatalkan. Saudara, jadi kasih atau seseorang yang masuk dalam hidup dalam kedewasaan rohani itu diwarnai bahwa dia hidup dalam kasih. Dan kasih itu tidak pernah gagal. Kasih tidak pernah runtuh. Dan kasih juga tidak pernah batal. Jadi kalau seseorang hidup dalam kasih itu selalu disahkan, diresmikan. Tuhan meresmikan sebuah pola hidup seseorang yang hidup di dalam kasih. Nah, inilah kedewasaan saudara-saudara. Maka inilah masih sempurna saudara. Ketika saudara masuk dalam kasih, saudara telah masuk dalam masa sempurna rohani. Maka ingat saudara-saudara, jangan sampai saudara hanya mengejar hal-hal yang bersifat kanak-kanak yang tidak sempurna. Hanya tinggal dengan hal-hal yang sementara. Ilmu pengetahuan yang banyak. Memiliki karunia-karunia yang besar dan banyak. Tapi saudara tidak mengejar kasih. Ini sesuatu yang nanti merugikan saudara. Jadi di dalam kekristenan yang tertinggi adalah kasih, bukan karunia. Perhatikan. Jadi kalau saudara melihat orang melakukan mujizat, berdoa orang sakit sembuh, itu belum sempurna saudara-saudara. Itu karunia itu karena akan lenyap. Walaupun itu baik. Memang karunia itu tetap baik. Tetapi itu bukanlah titik sempurna di dalam iman Kristen. Ya. Titik sempurna adalah kasih. Mari kita belajar kasih. Saudara, setiap orang diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk bertumbuh, untuk bisa hidup dalam kasih. Karena itu memang diperuntukkan kepada semua orang. Perhatikan. Tapi karunia tidak diperuntukkan untuk semua orang. Tidak semua orang diberikan karunia mujizat. Berbeda-beda. Tetapi tetap karunia itu ada. Bermacam-macam karunia yang ada di dalam gereja itu banyak. Tapi ingat saudara, itu adalah masa kanak-kanak. Jangan saudara anggap karunia itu masa dewasa. Terbalik. Iman yang dewasa, hidup rohani yang dewasa bukan terletak ketika saudara mempunyai karunia. Ketika doa saudara dijawab, itu saudara sudah dewasa iman. Belum. Ketika saudara, Tuhan berikan aku kesembuhan dari penyakit ini, Tuhan jawab. Lalu saudara berkata, itu iman kerohanian saudara sudah dewasa. Belum. Jadi saudara mengarang sebuah kerohanian yang menurut pandangan saudara sendiri bahwa rohani saudara sudah dewasa. Itu dengan cirinya apa? Doa saya dijawab. Setiap saya berdoa dijawab oleh Tuhan. Apakah itu sudah merupakan ciri saudara sudah masuk dalam masa sempurna? Tidak. Belum. Itu bukan masa sempurna. Itu masa kanak-kanak. Ya. Jadi perhatikan.
Perhatikan, jadi kalau saudara mau dewasa, masuk dalam masa sempurna, hidup dalam kasih. Ya, maka perhatikan, apa itu kasih di dalam Alkitab? Alkitab mengajarkan bahwa kasih itu, dikatakan di sini sebentar, saya akan baca dulu ayatnya yang keempat, pasal 13. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu. Ia tidak membanggakan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Itu karakter yang diperlihatkan Rasul Paulus tentang kasih. Maka kalau kita melihat pola hidup di dalam kedewasaan masa sempurna, itulah yang harus kita lakukan setelah kita melewati masa kanak-kanak. Jadi apakah kita tidak boleh berkarunia? Boleh. Setiap orang wajib juga memiliki karunia karena itu masa kanak-kanak. Tetapi ketika kita sudah mendapatkan karunia, kita juga wajib masuk dalam masa dewasa, yaitu memiliki kasih. Maka ini dua masa kita harus perhatikan. Masa tidak sempurna atau masa kanak-kanak, dan masa sempurna atau masa dewasa. Dan ini saudara-saudara yang kita harus perhatikan dan betul-betul mau mengerti tentang iman Kristen. Jadi iman Kristen di sini mencerdaskan kita, mau mengerti masa kehidupan, masa yang ada dalam diri setiap orang. Ketika dia percaya kepada Kristus Yesus, dia harus mengerti masa ini. Nah, jadi perjalanan kita sudah sampai di mana? Apakah kita sudah masuk dalam masa sempurna, masa dewasa? Sekalipun saudara sudah umur 80, tetapi saudara belum masuk masa dewasa, saudara belum dewasa di dalam kerohanian. Saudara masih sombong, saudara masih mementingkan diri sendiri, saudara masih iri, saudara masih banyak hal-hal yang tidak mewarnai kasih. Perhatikan. Jadi jangan kita hanya mau memperhatikan hal-hal yang tidak sempurna dengan memiliki pengetahuan yang banyak saja. Sudah menjadi titik kita mau mengerti bahwa kita sudah dewasa rohani. Belum. Itu bukan masa kerohanian yang dewasa memiliki pengetahuan yang banyak. Belum, saudara-saudara. Jadi jangan kita tidak mengerti Alkitab. Bagaimana kriteria masa sempurna, masa dewasa itu seperti apa. Maka harus kita mengerti. Kalau kita sudah mengerti lewat bagian ini, maka masuklah dalam masa sempurna. Masuklah masa dewasa. Maka ketika saudara menghadap Kristus, saudara bisa melihat muka dengan muka. Enggak, saudara bisa dikenal oleh Kristus. Saudara bisa mengenal Kristus dengan benar. Muka dengan muka. Ya, prosopon. Bertemu muka dengan muka. Prosopon. Muka Yesus dengan muka saudara. Bertemu tatap muka. Saudara mengenal Yesus, Yesus mengenal saudara. Itulah masa dewasa. Itu yang dikehendaki Kristus. Jemaat Tuhan harus dewasa. Maka mengertilah saudara-saudara, saya sampaikan bahwa di dalam iman Kristen, untuk masuk dalam masa dewasa, hiduplah dalam kasih, bukan dalam yang lain, bukan dalam karunia-karunia. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki karunia, tetapi harus masuk menginjak dalam proses kasih. Saudara tidak perlu sombong ketika saudara memiliki karunia. Menyembuhkan orang sakit tidak perlu sombong. Ketika saudara profesor tidak perlu sombong. Itulah saudara masa dewasa. Ketika saudara diberkati Tuhan, doamu dijawab, saudara tidak perlu mementingkan diri sendiri. Itu dewasa. Saudara bermurah hati, memberikan, menolong kepada orang lain. Ketika saudara doa saudara dijawab oleh Tuhan karena saudara meminta berkat. Ini yang harus saudara mengerti tentang bagaimana masa dewasa, masa sempurna seseorang di dalam Kristus. Dan Kristus bagaimana melihat dia sebagai seorang yang layak memandang wajahnya. Itu.
seorang yang layak memandang wajah Yesus ketika dia sudah dewasa rohani. Apa itu? Hidup dalam kasih. Nah, ini saudara-saudara, bagian kita untuk kita mau mengerti bahwa apa itu hidup di dalam dewasa, masa sempurna, dewasa rohani. Maka apa yang disebut prosopon, muka dengan muka, dengan kata lain diterjemahkan epignosomai. Artinya mengenal dengan sempurna. Epignosomai. Jadi kita mengenal Yesus dengan sempurna. Dan Yesus mengenal kita tahu dengan sempurna sampai kedalaman hidup kita. Itu epignosomai. Kita mengenal Yesus dengan sempurna. Maka perhatikan saudara-saudara, inilah target iman Kristen. Kalau saudara hidup dalam kasih, maka saudara mengenal Yesus dengan sempurna. Kalau saudara belum hidup dalam kasih, saudara tidak mengenal Yesus. Sekalipun saudara menjadi seorang Kristen sudah usia 70 tahun. Katakan demikian. Maka inilah yang saudara harus targetkan. Sejak saudara ketika saat ini masih muda, remaja, saudara umur berapapun, 10 tahun, belajarlah, bertumbuh mengenal Kristus. Bagaimana sifat-sifat Kristus. Kasih menjadi ukuran. Maka ketika saudara bertumbuh, belajarlah terus hidup dalam kasih, mengampuni saudara-saudara, mengampuni orang yang bersalah, belajar mengampuni sejak kecil, saudara-saudara. Belajarlah hidup murah hati, mengasihi orang lain. Belajar dan terus. Dan karena memang hidup dalam kasih itu bukanlah sesuatu otomatisasi, bukan otomatis. Itu melalui sebuah kerinduan dan mau belajar. Nah, mari. Jadi kita mau masuk dalam masa sempurna, masa dewasa. Itulah masa yang Tuhan kehendaki di dalam hidup kita. Masa ini adalah masa yang tidak pernah gagal. Orang yang sudah masuk dalam masa sempurna, orang yang dikatakan berhasil, orang yang sudah dewasa, dan dia akan masuk dalam masa sempurna sampai kepada akhir hidupnya. Maka hari ini saya sampaikan firman Tuhan bagi kita supaya kita belajar masa sempurna ini. Kita mau masuk di dalamnya. Baiklah, di dalam iman dan seluruh upaya kita sesuai dengan firman Tuhan, mengajar kita, memberikan sebuah anjuran-anjuran ini supaya kita mengikutinya. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya, haleluya, amin. Baik, saudara-saudaraku yang terkasih, kita masuk di dalam doa syafaat kita, di dalam ibadah kita lagi di hari ini. Sungguh kita telah dituntun Tuhan mengajarkan kita bagaimana mengerti masa-masa yang harus kita jalani dalam hidup kita ini.